Ada yang kenal dengan Deddy Corbuzier? Sudah tidak asing lagi bagi para penggemarnya, terutama umat Islam setelah ia menjadi mualaf. Nama aslinya adalah Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo yang sekarang dikenal secara profesional sebagai Deddy Corbuzier. Pekerjaannya sekarang sebagai seorang YouTuber dan presenter. Setelah Deddy Corbuzier menjadi mualaf, dalam waktu singkat dia sudah melakukan hal yang kontroversial. Masih ingat 3 tahun yang lalu? Dia membuat pernyataan di Instagram yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan kontroversialnya, menyindir karakter Santa Claus dan juga menyatakan bahwa tanggal 25 Desember bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus tapi sejajar dengan hari komunitas pagan. Mari kita kupas sedikit tentang 2 sindiran Deddy Corbuzier terhadap mantan agamanya. Santa Claus merupakan tokoh yang terinspirasi dari Santo Nicholas yang berasal dari Yunani, lahir sekitar tahun 270 Masehi. Ia adalah uskup Mira di sebuah kota Romawi yang kini menjadi Turkiye. Nikolaus adalah seorang uskup yang giat memberikan hadiah kepada orang-orang miskin. Ia sangat religius dan mencurahkan hidupnya untuk Kristus. Di Eropa, ia digambarkan sebagai uskup yang berjanggut dengan jubah resmi. Karena kebaikan dan kesetiaannya kepada Kristus, Nicholas diabadikan sebagai pembela anak-anak. Tokoh Santa Claus kemudian menjadi bagian penting dari tradisi Natal di dunia Barat, Amerika Latin, Jepang dan bagian lain di Asia Timur. Tokoh Santa Claus ditujukan kepada anak-anak untuk memberikan spirit merayakan Natal dan harapan baru dengan kedatangan Juru Selamat. Pendapat mengenai keterkaitan perayaan Natal dengan tradisi pagan, sebenarnya baru dimasalahkan abad 18 oleh teolog Jerman, Paul Ernst Jablonski. Dia mengatakan bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember berasal dari ritus pagan, Dies Natalis Solis Invicti, atau lahirnya Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Anehnya, teori spekulatif ini tidak merujuk dokumen-dokumen kuno atau data apapun. Bahkan umat Islam sering menggunakan teori ini untuk menyerang Kristen. Rendahnya pengetahuan Deddy Corbuzier inilah yang membuatnya nekat menyerang Kristen dengan teori spekulatif dari Paul Ernst. Faktanya Paus Telesporus antara tahun 126 sampai 137 di Roma sudah merayakan misa malam Natal 24 Desember dan dirayakan juga oleh umat Kristen di seluruh dunia hingga hari ini. Theophilus antara tahun 115 sampai 181, seorang uskup Kaisarea di Palestina menulis, kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Lalu, Saint Hippolytus antara tahun 170 sampai 240 menulis, kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem, di tanggal 25 Desember. Pada hari Rabu, ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Dan masih banyak bukti lainnya. Dies Natalis Solis Invicti adalah Dewa Matahari diresmikan pada masa Kekaisaran Romawi akhir. Pada tahun 274, Kaisar Romawi Aurelianus menjadikannya kultus resmi di antara kultus tradisional Romawi yang lain. Dari data ini saja sudah membuktikan bahwa perayaan Natal tidak ada hubungannya dengan perayaan pagan. Sebaliknya, perayaan pagan ini bertujuan untuk menyaingi perayaan Natal yang pada masa itu banyak orang Romawi yang bertobat. Tapi pokok utama perayaan Natal ini bukan tanggalnya tapi pada sosok Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Umat Kristen merayakan dengan penuh sukacita karena kedatangan Yesus Kristus memberikan pengharapan dan kabar baik. Dan kabar baik ini harus disampaikan kepada semua manusia yang ingin pengharapan yang pasti. Kontroversi tentang negara Indonesia dan Palestina. Sedikit kami bahas tentang Israel dan Palestina. Indonesia adalah negara non-blok akan tetapi berubah sikap ketika berhubungan dengan Palestina. Alasannya bahwa Palestina dijajah dan berdasarkan pembukaan UUD 45 bahwa Indonesia menolak penjajahan. Deddy Corbuzier salah satu korban yang sudah termakan oleh berita hoax di Indonesia. Fakta di lapangan sebenarnya, Israel menyerang Hamas bukan menyerang Palestina. Banyak warga Palestina mati karena Hamas dengan sengaja menembak rudal ke Israel di sekitar tempat tinggal warga. Warga Palestina dikorbankan demi perjuangan Hamas. Israel secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Hamas.
Sedangkan Hamas menyerang tanpa deklarasi perang, membantai ribuan rakyat Israel dengan sengaja dan terencana. Ini adalah pelanggaran aturan perang dan merupakan tindakan teroris. Pemerintah Indonesia tidak pernah mengutuk tindakan teroris ini, bahkan cenderung mendukung Hamas dengan alasan membela rakyat Palestina. Pemerintah tidak menjalankan pembukaan WUD 45 ketika Ukraina dijajah oleh Rusia, mendadak melupakan pembukaan WUD 45 dan beralih ke posisi non-blok. Untuk pemerintahan berikutnya, agar bersikap lebih bijak bukan kemunafikan karena agama. Fokus utamanya adalah Elia Miron. Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Jadi dalam surat di Matius di Yohanes 7, Yohanes 14 kalau saya tidak salah, Yohanes 14 juga diceritakan gitu loh. Juga diceritakan bahwa ketika malam purnama, bulan purnama, langit-langit penuh bintang, maka saat itulah Yesus lahir. Bintang banyak bintang dan bulan purnama itu bukan musim salju. Jadi yang lahir di Bethlehem dan musim salju itu bukan Isa, tapi Sinterklas. Ada lagi nih satu, Elia Miron. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Dan Anda koar-koar. Seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Deddy Corbuzier berkata bahwa Elia Miron masuk kamar agama lain. Fakta bahwa Al-Quran lebih dulu masuk kamar agama lain dan merombak sejarah. Salah satunya mencuri tokoh Yesus menjadi Isa dan mengedit tokoh Yesus menjadi tokoh yang berbeda. Kami berikan logika dan contoh jika Deddy Corbuzier menulis buku tentang keluarganya bernama Harry Mutter. Dan ada orang lain yang menulis buku dengan mengambil tokoh Harry Mutter dan mengedit tokohnya. Lalu orang itu mengklaim bahwa buku Deddy Corbuzier itu salah dan menyesatkan. Bagaimana perasaan Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier mengklaim bahwa dia tidak mau menjelekkan agama lain. Mungkin dia sudah melupakan masa lalunya. Deddy Corbuzier menggunakan surah Al-Kafirun 6, untukmu agamamu, dan untukku agamaku, sayang bahwa dia tidak belajar Al-Quran yang sudah menafsirkan agama Kristen dan Yahudi secara sembarangan. Umat Islam dengan bangganya menyalahkan Alkitab dan mengklaim bahwa umat Kristen sesat karena menyembah Yesus, bahkan mengklaim Yesus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilakukan Elia Miron hanya mengungkapkan kebenaran yang diyakininya. Adakah yang salah? Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami. Deddy Corbuzier mengatakan bahwa negara Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin Deddy Corbuzier buta atau terlalu fokus dengan ngerumpi di YouTube-nya sehingga tidak melihat ribuan penindasan terhadap umat Kristen yang dilakukan oleh umat Islam dengan dukungan pejabat pemerintahan, termasuk Ormas MUI. Ormas MUI adalah biang keladi dari intoleransi di Indonesia. Bagi MUI, agama selain Kristen bukan ancaman bagi Islam. Deddy Corbuzier tidak pernah menjadi Kristen sesungguhnya sehingga ia tidak pernah merasakan dianaktirikan oleh negara. Apalagi setelah dia sudah mualaf. Kami berharap agar Deddy Corbuzier juga tidak takut untuk merespon ustadz-ustadz dan gerombolan polemikus Islam yang sudah masuk kamar agama lain. Silakan menasihati mereka agar mereka mengajarkan Al-Quran dan tidak lagi membuat hoaks tentang Alkitab. Jika Deddy Corbuzier tetap tutup mulut terhadap tindakan gerombolan Islam penyebar hoaks ini, maka kami tidak salahkan.
Tetapi jika gerombolan Islam ini masih membuat hoaks tentang Alkitab, Deddy Corbuzier tidak boleh ikut campur jika kami dan apologet Kristen meluruskan Alkitab sekaligus mengungkapkan ajaran Islam yang menurut kami sesat. Kami dan apologet Kristen lakukan, tidak seperti gerombolan Islam, kami menggunakan data dan fakta, bukan hoaks. Bagaimana?